Jenazah Situr Wijaya, wartawan media online asal Palu, Sulawesi Tengah yang ditemukan tewas di salah satu hotel di Jakarta Barat, dimakamkan di kampung halamannya di Desa Bangka, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sejumlah rekan sejawat, kerabat, dan keluarga turut mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dalam prosesi pemakaman, hadir pula anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Longki Janggola. Longki menyebut ada kejanggalan dari hasil otopsi terhadap jenazah Situr. Untuk itu, ia meminta polisi untuk mengusut tuntas kematian Situr Wijaya. Seandainya nanti hasil otopsi itu ternyata ada unsur-unsur kekerasan dan sebagainya, maka teman-teman dari PWI, AJI, dan semua elemen-elemen wartawan ini akan mengadvokasi, akan membela untuk mengungkap kasus kematian ini. Percayalah, ini pasti bisa terungkap. Sementara itu, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sulawesi Tengah menyebut pihaknya belum menunjuk kuasa hukum untuk kasus ini. Meski demikian, PWI Sulawesi Tengah akan menyediakan kuasa hukum bagi keluarga Situr. PWI Sulteng ataupun dari AJI Palu belum menunjuk pengacara siapapun atau pihak apapun yang kemudian mendampingi kasus ini di Jakarta. Kalaupun saat ini ada pihak-pihak yang telah melaporkan, kami mengucapkan terima kasih, tetapi bukan mewakili pihak keluarga ataupun dari profesi. Sebelumnya, Situr ditemukan tewas di kamar tempat yang menginap di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat pada Jumat 4 April 2025. Untuk mengetahui penyebab tewasnya Situr, wartawan media online asal Palu, polisi langsung melakukan otopsi terhadap jenazah Situr. Dalam kasus ini, polisi juga telah memeriksa 3 orang saksi. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui lebih lengkap soal kasus kematian wartawan asal Palu, sudah ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Julian Fernando. Selamat sore Fedriska. Fedriska, apakah sudah diketahui sebenarnya penyebab tewasnya wartawan asal Palu ini apa? Ya, Desi, untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab kematian jurnalis media online asal Palu dengan inisial SW ini sebetulnya masih mengalami pemeriksaan ataupun pendalaman oleh polisi, di mana kalau misalkan untuk hasil sementara yang dapat kita ketahui saat ini adalah berdasarkan pemeriksaan luar, ini terdapat luka lebam di sekujur tubuh dari jurnalis media online dengan inisial SW ini. Namun karena dengan dugaan tersebut, kemudian polisi ini melakukan otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati yang kemudian menemukan adanya indikasi infeksi paru, yang mana ini dapat diketahui dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap jenazah dari wartawan online dengan inisial SW ini. Karena kalau misalkan untuk mengetahui apakah ini adakah indikasi pidana yang dialami oleh jurnalis ini, yang mana ini masih didalami oleh kepolisian, di mana tentu polisi juga masih melakukan hasil toksikologi yang akan dilakukan terhadap jenazahnya ini, yang kemarin sudah dilakukan, namun memang masih menjalani pendalaman pemeriksaan begitu terkait dengan sampel yang sudah diambil dari tubuh korban, di mana seperti yang kita ketahui kemarin ini jenazah dari jurnalis media online asal Palu ini ditemukan di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat, sehingga memang hingga saat ini masih mendalami pendalaman terkait dengan kasus ini. Namun sementara yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Barat yang mengatakan bahwa yang dipegang oleh polisi saat ini adalah luka lebam yang didapatkan dari hasil pemeriksaan luar jenazah wartawan ini, yang kemudian hingga saat ini ada 3 saksi yang sudah diperiksa oleh polisi. Baik, dari kepolisian sudah memberikan statement bahwa korban menderita infeksi paru-paru, namun juga ditemukan luka-luka lebam. Tapi dari hasil otopsi, apakah betul ditemukan tanda-tanda kekerasan, Fedriska?
Ya, Desi, sebetulnya tanda-tanda kekerasan ini ditemukan oleh polisi ini dari hasil pemeriksaan luar jenazah ya. Jadi memang untuk hasil otopsi ini setelah kemarin dilakukan otopsi ini memang memerlukan beberapa waktu kemudian untuk dapat diketahui bagaimana kemudian hasil dari pemeriksaan otopsi ini. Namun sementara ini adalah adanya indikasi infeksi paru. Namun apakah korban ini memiliki riwayat sakit paru seperti yang diungkapkan oleh kepolisian, ini masih didalami terkait hal ini, terkait dengan riwayat penyakit korban. Namun tadi sempat saya singgung juga terkait dengan pemeriksaan toksikologi ini juga dilakukan oleh kepolisian. Jadi hingga saat ini polisi belum dapat menetapkan apa sebetulnya penyebab dari kematian jurnalis media online asal Palu ini. Namun sementara kasusnya masih mendalami pemeriksaan begitu ya, dan mana tadi yang tadi sempat diungkapkan bahwa sudah diperiksa jenazahnya di RS Polri Kramat Jati. Ini pun sebetulnya kami coba konfirmasi begitu terhadap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisyam, bagaimana kemudian kelanjutan kasus ini yang memang sudah berjalan sebelumnya di Polres Jakarta Barat. Desi. Baik, tentunya kita akan tunggu bagaimana kelanjutan hasil dari penyelidikan kasus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga juru kamera Julian Fernando. Selamat bertugas kembali.